Pemirsa, hari ini berlangsung konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Mesir dengan dipimpin bersama oleh Presiden Mesir dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia turut ambil bagian lewat kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang diundang khusus dan akan menyampaikan posisi RI di tengah dinamika konflik Israel-Palestina. Apa yang kita bisa harapkan dari KTT Mesir ini dan sejauh mana peran RI bisa berkontribusi? Kita langsung saja bahas bersama Prof. Hikmahanto Juwana yang sudah bergabung bersama saya. Selamat pagi Prof, terima kasih atas waktunya. Langsung saja Prof, apa sih latar belakang terselenggaranya KTT Gaza di Mesir ini dan kenapa Mesir dan AS menjadi tuan rumah bersama, Prof? Ya, yang pasti begini, latar belakangnya adalah hari Jumat kemarin kan sudah ada gencatan senjata. Dan hari Jumat kemarin juga sudah ada eh, penarikan mundur terhadap IDF, Israel Defense Force. Dan kemudian juga eh, para sandera itu akan dikembalikan ke Israel, baik yang hidup maupun yang meninggal. Dan kemudian juga truk-truk yang memberikan bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza sudah mulai masuk. Artinya fase pertama itu sudah dilakukan. Dan yang saya pahami Presiden Trump sudah menyampaikan ya pidatonya di depan parlemen Israel. Dan mungkin dalam konteks Presiden Trump ada di Timur Tengah, ada inisiasi, saya tidak tahu apakah dari Presiden Trump atau dari petinggi dari Mesir, Presiden Sisi, yang menginisiasi agar ada pertemuan pada hari Senin ini. Nah, memang hari Senin ini kan sekarang ini di Indonesia ada beda waktu. Jadi Mm-mm. mungkin dalam waktu 5-6 jam ke depan itu akan ada pertemuan. Nah, pertemuan itu menurut saya akan membahas 5 hal. Pertama adalah proses gencatan senjata ini bagaimana bisa dipastikan untuk terus dijalankan baik oleh pihak Israel maupun dari pihak Hamas. Yang kedua adalah akan ada pembahasan, saya yakin, berkaitan dengan bagaimana rekonstruksi dari Gaza dan bagaimana rakyat Gaza bisa kembali ke tempatnya semula. Karena sekarang ini yang saya pantau dari berita-berita, eh, banyak warga Gaza yang mulai masuk dari Mesir ke tempat-tempatnya, jadi ke kampung halamannya. Nah, yang ketiga adalah mungkin pembahasan tentang pemerintahan transisi. Nah, ini juga penting karena perlu disepakati oleh negara-negara yang hadir siapa yang akan mengepalai pemerintahan transisi. Meskipun kalau Dewan Penasehatnya ketuanya akan diberikan kepada Presiden Trump. Nah, di sini menurut saya Indonesia melalui Bapak Presiden yang diundang, selain ada juga kepala pemerintahan dari negara lain, Inggris, Spanyol, bahkan Perancis begitu, dan juga negara-negara di Timur Tengah itu akan diundang. Nah, Bapak Presiden dalam kesempatan ini mungkin bisa memunculkan nama yang pantas untuk menjadi pemimpin dan itu dari Indonesia. Karena Mm-mm. kita pasti bisa diterima oleh rakyat Palestina dan Israel juga, saya yakin mereka akan bisa menerima usulan dari Indonesia karena mereka sangat ingin punya hubungan dengan Indonesia dan mendapat pengakuan dari Indonesia. Lalu juga saya yakin eh, negara-negara Timur Tengah juga sama seperti itu. Jadi itu akan dibahas pemerintahan transisi. Tugas dari pemerintahan transisi ini adalah melakukan restrukturisasi terhadap Gaza, lalu kemudian juga menggerakkan perekonomian Gaza yang sekarang ini mungkin selama 2 tahun ini mati karena ada serangan-serangan dari Israel. Keempat adalah Mm-mm. terkait dengan pembentukan ISF, International Mm. Stabilization Force. Jadi sekarang ini IDF sekarang perannya digantikan oleh eh, ISF ini ya, mainly masih dari negara-negara di Timur Tengah, tapi sebagaimana dijanjikan oleh Bapak Presiden pada waktu pidato di Majelis Umum, beliau akan menyumbang sampai 20.000 bahkan lebih kalau misalnya memang dibutuhkan. Jadi ini juga Mm. apa namanya akan jadi pembahasan. Dan terakhir pembahasannya adalah bagaimana membuat suasana kondusif agar pihak Palestina, rakyat Palestina ini bisa berkomunikasi dengan pihak Israel
yang dalam poin 19 dari Presiden Trump berkaitan dengan masalah hak menentukan nasib. Jadi self-determination, hak menentukan nasib sendiri oleh bangsa Palestina yang kita harapkan nantinya akan terbentuk negara Palestina, seperti itu. Tapi Prof melihatnya sejauh mana peran Indonesia ini sendiri Prof bisa menjadi penengah atau juga penjamin dalam konflik di Gaza dengan tadi, harapan yang sudah tadi disampaikan juga oleh Prof Hikmahanto dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto? Ya, peran Indonesia banyak sekali ya. Pertama Mhm. adalah, Indonesia sudah dipercaya oleh masyarakat internasional, buktinya Bapak Presiden diundang dan Bapak Presiden menyempatkan diri untuk, hadir di dalam pertemuan yang sangat penting ini untuk kemerdekaan dari Palestina. Yang kedua adalah, seperti tadi saya sampaikan, Bapak Presiden, sudah berkomitmen untuk, menyumbang, 20.000, anggota pasukan ya dalam ISF, International Stabilization Force, yang memang, untuk menjaga perdamaian dan kemudian juga menjaga gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Yang berikutnya adalah, Indonesia bisa menyumbang bantuan-bantuan, baik makanan, obat-obatan yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza pada saat sekarang ini. Mmm. Dan kemudian juga bisa diperbesar, rumah-rumah sakit yang kemarin pada waktu, Bapak Presiden masih menjadi Menteri Pertahanan, itu sudah digelar di, sekitaran Gaza. Jadi ini juga perlu lagi diperbesar, kemudian ditambah lagi dokter-dokternya, tenaga kesehatan, untuk mengobati mereka-mereka yang cedera selama perang. Dan kemudian yang saya juga sampaikan bahwa Bapak Presiden dalam forum ini juga bisa menyampaikan, usulan bahwa, dari Indonesia bisa dipertimbangkan oleh negara-negara untuk menjadi ketua dari pemerintahan transisi, di, Palestina ini nantinya. Jadi, figur-figur ini banyak ya, salah satunya mungkin Pak Yusuf Kalla yang memang sudah punya pengalaman sebagai, di pemerintahan sebagai wakil presiden, sebagai menteri, Mhm. dan kemudian juga, beliau juga menginisiasi adanya rumah sakit di Gaza. Saya yakin, beliau mampu dan mampu untuk menggerakkan perekonomian, di Gaza, karena ini juga yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana ekonomi di Gaza itu setelah 2 tahun diserang, itu bisa pulih kembali. Prof melihatnya akan seperti apa reaksi dari negara-negara, besar atau aktor utamanya seperti Amerika Serikat, Israel, dan juga negara-negara Islam dengan proposal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo ini sendiri? Saya rasa sangat bisa diterima ya. Saya Mmm. rasa sangat bisa diterima, karena apa, tokoh yang akan dimunculkan oleh Indonesia ini, tidak, punya konflik kepentingan. Dalam artian dia tidak berasal dari, Timur Tengah, sehingga tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, bahwa karena kita ini dianggap sebagai negara Islam yang moderat dan, siapa yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, bisa saja diterima karena memang, orang tersebut dianggap sebagai, mempunyai, keyakinan Islam yang, moderat. Dan kemudian juga ini merupakan kompromi dari negara-negara karena awalnya kan kalau kita dengar itu ada Tony Blair. Cuman masalahnya Tony Blair ini adalah warga negara Inggris dan kita tahu masalah Palestina Israel ini bermula dari Menteri Luar Negeri Israel ketika itu, ya. Belum lagi, yang saya dengar bahwa Tony Blair punya lembaga yang terafiliasi dengan pihak Israel. Jadi bukannya tidak mungkin, rakyat Palestina tidak akan, bisa menerima. Jadi, kalau misalnya ada pembicaraan mengenai siapa kepala transisi, menurut saya, sudah sepatutnya apabila presiden, memunculkan nama warga negara Indonesia yang memang memiliki kompeten dan, sangat banyak ya warga kita yang, memiliki. Nah, kalau misalnya nanti, terpilih, nah ini harus ada komitmen juga dari Indonesia Mmm. bahwa, dana awal untuk bergeraknya pemerintahan itu mungkin harus berasal dari Indonesia. Dan kedua adalah sumber daya manusia yang, nantinya akan melakukan, menjalankan pemerintahan transisi ini juga harus dari Indonesia. Nah, jadi, kita juga, mempunyai peran yang sangat strategis, tetapi juga kita harus punya dukungan baik itu uang dan, SDM. Tapi Prof, apa kendala ataupun juga risiko jika Indonesia terlibat langsung baik secara diplomatik, militer, maupun politik domestik, Prof?
Ya, seharusnya sih tidak ada masalah ya, karena ini kan Hmm. pemerintahan transisi ya. Pemerintahan yang melakukan restrukturisasi terhadap Gaza dan mungkin ya agak repotnya itu kalau misalnya BUMN-BUMN karya kita ingin berpartisipasi dalam pembangunan apa namanya gedung-gedung dan lain sebagainya yang sudah luluh lantak gitu ya. Dan Mm-mm. menurut saya ada potensi untuk itu. Nah, cuman pemerintahan transisi kalau misalnya dipimpin oleh orang Indonesia, tentu kita tidak bisa selalu memenangkan BUMN Indonesia. Kita juga harus memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan dari Gaza. Nah, kedua juga mungkin saja pemerintah kita atau siapapun yang menjadi pemimpin di sana dianggap terlalu berpihak pada rakyat Palestina karena jelas kita Indonesia punya keberpihakan terhadap Palestina sampai dengan Palestina ini bisa dimerdekakan. Tapi menurut saya kalau misalnya memang dari pihak Israel sangat ingin punya hubungan dengan Indonesia, dia akan berkompromi lah dengan kalau misalnya wakil itu dari Indonesia dan sepanjang kepentingan dia juga bisa terakomodasi di dalam pemerintahan transisi menurut saya tidak ada masalah. Jadi menurut saya justru kalau misalnya orang itu dari Indonesia, warga Indonesia, justru resistensi itu sangat kecil begitu ya. Terakhir dari saya, Prof. Hikmah, apa indikator keberhasilan mungkin yang realistis yang ditetapkan Indonesia sebagai tolak ukur peran RI sendiri dalam perdamaian Gaza? Ada 4 hal. Pertama adalah eh, dunia termasuk Indonesia mampu untuk melakukan pengawalan terhadap 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump. Karena Presiden Trump ini melalui utusan khususnya Steve Witkoff mungkin saja beliau mewawancara kepala pemerintahan, kepala negara termasuk di Timur Tengah maupun negara-negara yang bermayoritas penduduk Islam ya, Mhm. Bapak Presiden terkait dengan visi mereka, apa yang mereka ingin lakukan. Di samping juga dari Israel, dari Amerika Serikat, yang akhirnya muncul 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump yang sudah disetujui oleh pihak Israel dan kemudian juga dari pihak Hamas. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengawal ini? Yang kedua, bahwa serangan dari Israel memang sudah tidak ada lagi. Dan tentunya juga serangan dari Hamas juga tidak akan ada lagi. Yang ketiga adalah proses restrukturisasi. Kalau sudah mulai ada proses restrukturisasi, berarti sudah ada nih keberhasilan dari 20 poin ini. Syukur-syukur kalau misalnya pemerintahan transisi itu dikepalai oleh warga negara Indonesia dan kita bisa memulai proses restrukturisasi dan yang berikutnya adalah perekonomian bisa hidup kembali di Gaza sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas sebagaimana layaknya di berbagai negara. Dan tentu yang paling terakhir adalah bagaimana mempersiapkan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Meskipun masih banyak kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ya untuk supaya Palestina bisa diakui oleh Israel sebagai sebuah negara. Karena kalau misalnya sekarang ini sudah 157 negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, tapi Mhm. kalau Israel masih bercokol di sana dan masih belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara, maka Palestina masih belum dianggap sebagai negara. Seperti itu. Baik, tentunya Prof. Hikmah, kehadiran Indonesia yang diwakili langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini membuka peluang diplomasi baru sekaligus tantangan besar pastinya dan kita akan pantau bersama seperti apa hasilnya dari KTT perdamaian Gaza di Mesir, akan kita kawal dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana atas waktunya dan diskusi yang sangat menarik sekali. Selamat pagi, sehat selalu Prof. Terima kasih, Regina. Selamat pagi.